Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda Yudia dengan NPM 101213882 dari kelas C10 Prodi S1 Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pendidikan agama Islam 2 guna untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester. Baik, langsung dimulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul adalah bagaimana cara kita mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Karena mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal ataupun penampilannya, tetapi dari segala aspek syar'i juga. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagaimana cara kita untuk taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Pengenalan kepada Rasul juga termasuk pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam. Yang juga komprehensif, Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul atau lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Selanjutnya, adapun pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak akan dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adapun tugas dan sifat-sifat para Rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul sebagai berikut. Yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya, agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Berikut adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama, jujur, sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Dan yang terakhir, adapun jumlah nabi dan rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul adalah 315 orang. Yang wajib diimani oleh umat muslim adalah 25 orang nabi, yang mereka diantaranya yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Di antara sejumlah nabi dan rasul, ada 5 orang yang dikenal dimiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Kelimanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Nama-nama Rasul Allah yang mendapat julukan Ulul Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hajatul insan ila Rasul, atau kebutuhan kita terhadap Rasul. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Maksud fitrah di sini adalah karakter dasar manusia yang asli ditetapkan Allah sejak awal penciptaannya. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Secara fitrah, manusia setidaknya memiliki 3 sifat dasar. Yang pertama, menyadari keberadaan Rabb atau Sang Pencipta. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman,
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang sedemikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini,' atau keesaan Tuhan." Fitrah ini pula lah yang telah membuat orang-orang kafir Quraisy mengakui keberadaan Allah, tapi karena kesombongan itu yang membuat mereka enggan menyembahnya. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Sang Pencipta. Karena secara fitrah manusia mengakui keberadaan Pencipta, maka secara fitrah pula lah sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah Penciptanya sebagai rasa wujud syukur atas nikmat kehidupan, rizki, penjagaan, dan sebagainya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dan Quran Surat Ar-Rahman yang artinya, "Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu akan dustakan?" Yang ketiga adalah mengharapkan keteraturan hidup. Fitrah manusia jugalah yang telah menjadikan manusia mengharapkan kehidupan yang teratur, membenci kesemrautan. Karena itu, mereka yang hidupnya mengikuti hawa nafsu awalnya mungkin merasa bahagia, tapi itu hanyalah kebahagiaan semu, karena sebenarnya mereka jatuh dalam ketidakteraturan yang mengecewakan. Fitrah suci yang telah disebutkan di atas, apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar, maka akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia dan alam semesta. Namun, iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia dari fitrah mereka. Maka di antara manusia ada yang berbuat kemusyrikan seperti menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Untuk merawat fitrah, melawan nafsu, dan memerangi syaitan, itu manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah. Akan tetapi, Allah yang maha gaib tidak dapat ditemuinya secara langsung. Bahkan manusia sendiri juga tak kuasa berhadapan langsung dengannya. Karena itulah Allah mengutus manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia. Yang kedua yaitu qudwatu fitat bikir risalah, atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajarannya yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Namun, ingat, tidak semua orang yang membawa risalah itu menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layaknya baginya, misalnya sifat sidik, jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatona cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, memiliki al-muzizat atau muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua adalah memiliki al-muzizat atau muzizat, yakni perkara-perkara yang luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2 yang artinya, "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.'" Yang ketiga adalah adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangannya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"
Yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Yang disampaikannya, setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.